Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Warga Papua Nugini diringkus polisi karena mengedarkan narkoba di kota Jayapura. Buruh di Merauke banyak yang tidak punya KTP Papua Selatan. Pemkab Merauke kekurangan guru. Perekrutan guru akan dilakukan untuk mengisi kekosongan. Edi Hombi, warga Papua Nugini, tertunduk lesu di ruangan Ditres Narkoba Polda Papua pada hari Kamis. Edi Hombi bekerja sebagai buruh bangunan di kota Jayapura. Polisi menangkap Edi di Jalan Poros Abepura setelah mendapat informasi pelaku menyelundupkan ganja dari negaranya. Direktur Narkoba Polda Papua, Kombes Alfian, mengatakan pelaku berulang kali menjual narkoba kepada pembeli di kawasan Koya Barat. Warga negara Papua Nugini, tempat tinggal mewah Papua Nugini dan kampung Podena Kecamatan Bongo. Ini sementara dia di Bongo, tapi dia warga negara Papua Nugini, mewah Papua Nugini. Barang bukti yang didapat yaitu 10 paket plastik benih ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja. Kemudian 1 rantas buah ransel warna hitam, kemudian 1 buah celana pendek. Berat keseluruhan BB ganja tersebut seberat 235,22 gram. Dari tangan pelaku, polisi menyita 10 paket ganja di plastik bening. Edi dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Papua membekuk sopir angkot karena mengedarkan sabu-sabu di wilayah Entrop. Pelaku bernama Sudirman dan diketahui pernah dipenjara dalam kasus yang sama. Penangkapan Sudirman berdasarkan informasi masyarakat yang kerap menyaksikan transaksi sabu-sabu di daerah Entrop. Setelah menyelidiki kasus ini, tim Opsnal langsung bergerak dan meringkus pelaku. Sudirman tidak berkutik ketika polisi menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 14 gram. Setelah mendapat informasi menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian melakukan penangkapan dan pengungkapan tersangka yang bernama tersangkanya Sudirman atau alias Sudi. BB atau barang bukti yaitu 24 bungkus plastik. Ini 24 bungkus plastik bening yang isinya narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka diamankan di Polda Papua, kemudian disangkakan dengan pasal 114 ayat 2 dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kepada polisi, pelaku mengaku menyelundupkan sabu-sabu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sang bandar mengirimnya melalui jasa pengiriman kilat di kota Jayapura. Sabu-sabu ini diedarkan di wilayah kota Jayapura dengan harga 2,5 juta hingga 3 juta rupiah per gram. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 12 tahun. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Hari ke-6 pencarian 2 nelayan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat belum membuahkan hasil. Sesuai SOP Tim SAR, jika hari ke-7 pencarian masih nihil, maka mereka akan menghentikan pencarian.
Pada hari ke-6, tim SAR gabungan yang melakukan pencarian dibagi 2 tim dan menyisir bibir pantai Lakahia. Kepala Pos SAR Kaimana, Silas Wopari, mengatakan jika pada hari ke-7 korban belum ditemukan, maka pencarian dihentikan. Untuk update proses pencarian korban hilang di perairan Kaimana pada hari ke-6. Saat ini tim SAR gabungan belum mendapatkan hasil dan proses pencarian akan dilanjutkan pada hari besok. Sandi dan Basri berlayar dari kota Kaimana pada hari Kamis ke Pulau Lakahia dan harusnya sudah kembali ke Kaimana pada hari Jumat 25 April lalu. Karena tidak kembali, keluarga korban melapor ke tim SAR. Diduga perahu cepat yang digunakan kedua nelayan dihantam gelombang tinggi di perairan Kaimana. Nelayan juga diimbau rutin mengecek informasi cuaca di BMKG saat akan mencari ikan. Igo Batmomolin melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Saat ini ada ribuan buruh yang bekerja mencari nafkah di sejumlah perusahaan di kawasan Papua Selatan. Sebagian besar mereka bekerja di sektor kelapa sawit. Mereka berasal dari luar Papua dan sengaja datang ke Merauke, Papua Selatan karena keterbatasan jumlah tenaga kerja lokal. Namun, sebagian besar dari buruh tersebut belum mendapatkan hak dari perusahaan karena mereka masih memegang KTP dari daerah asalnya. Begitu juga dengan bantuan dari pemerintah hingga pelayanan kesehatan. Kemarin waktu kita laksanakan pilkada, itu mereka tidak punya hak untuk dapat menyalurkan hak politiknya karena mereka punya KTP, KK itu masih di luar. Mereka juga tidak bisa dapat pelayanan BPJS, pelayanan kesehatan atau bantuan sosial dari Pemda karena mereka masih belum menjadi penduduk kita. Nah, oleh karena itu supaya hak dan kewajibannya itu bisa berjalan seimbang sama dengan warga yang lain, maka kita harus penuhi ketentuan-ketentuan administratif yang disyaratkan. Itu kalau dia bukan warga kita kan sulit untuk mendapatkan bantuan resmi dari pemerintah. Kalau bantuan-bantuan yang tidak resmi ya bisa kapan saja. Tapi paling tidak hak dan kewajiban buruh itu harus difasilitasi oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka maupun pemerintah, karena pemerintah juga mendapatkan manfaat dari para buruh. Gubernur mendesak Dinas Tenaga Kerja segera menyelesaikan masalah kartu identitas buruh agar hak buruh terjamin dan terpenuhi. Apalagi banyak di antara buruh tersebut sudah menetap cukup lama di Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabupaten Merauke, Papua Selatan saat ini masih kekurangan guru dibanding daerah lainnya di Indonesia. Padahal tugas mereka sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Merauke. Merauke terdiri dari 179 kampung yang tersebar di 22 distrik dan tidak sebanding dengan jumlah guru yang mengajar. Hingga kini belum ada data yang menunjukkan jumlah pasti guru di Merauke, namun banyak sekolah di sejumlah distrik yang mengeluh kekurangan, bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak memiliki guru. Sudah meminta Dinas Pendidikan untuk melalui pendataan di mana memang sekolah-sekolah yang tidak ada gurunya dan di mana sekolah-sekolah yang surplus guru. Karena juga beberapa hari ini banyak pengaduan dari beberapa sekolah, ada sekolah yang surplus guru. Ini kan satu hal yang memang sisi lain, yang lain kurang tetapi yang lain masih surplus begitu. Pemerintah daerah saat ini tengah mencari solusi untuk mengatasi kekurangan guru. Rencananya sekolah yang kelebihan guru akan membantu sekolah lainnya dengan mengajar di sekolah yang kekurangan guru. Kekurangan guru juga disebabkan banyaknya tenaga pendidik yang tidak mau bertugas di pedalaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Merumuskan bersama-sama. Doa adalah upaya terakhir manusia untuk meminta kedamaian dalam kehidupan. Hal itu dilakukan oleh puluhan tokoh agama yang masuk dalam forum kerukunan beragama wilayah Mimika Kamis kemarin di salah satu hotel.
Para tokoh agama berdoa bersama Bupati Mimika, meminta Tuhan terus memberikan kedamaian di Mimika. Doa lintas agama itu juga dihadiri TNI dan Polri. Nah, saya bilang saya akan lihat langsung supaya cerita yang disampaikan itu betul-betul di lapangan seperti apa. Iya. Maka saya datang lihat ke sini melihat langsung bagaimana teman-teman semuanya lintas agama menghadiri acara ini dan juga berbagai rangkaian kegiatan yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Mimika. Saya kira dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, beliau sangat eligible menjadi Bapak Harmoni. Tepuk tangan beliau. Namun demikian saya kira tentu nanti tim penilai akan melihat ukuran-ukurannya secara terukur. Regulasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati mensupport adanya kerukunan beragama. Termasuk tadi sudah ada tugu perdamaian, tapi izin Pak Bupati tugu perdamaiannya memang kayaknya perlu direvitalisasi ya. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan Mimika adalah rumah dari berbagai suku, baik pendatang dan orang asli, sehingga hidup berdampingan dan saling menghormati penting dilakukan seluruh warga. Jadi kita harus catat, tidak boleh. Kita harus hidup sama-sama. Kita harus buat Mimika ini menjadi rumah kita bersama. Berbagai bahasa, berbagai agama, paling utama, jangan sampai terjadi gesekan-gesekan antar kita karena hanya agama. Kalau suku ini sudah sering, dari Pak Polisi sudah capek juga urusan dengan suku-suku. Tapi kita terus berusaha supaya kalau antar agama ini sudah aman, Pak Gus, aman di sini. Kayaknya kita harus dapat penghargaan toleransi. Warga Mimika diimbau terus bergandengan tangan membantu polisi dan tentara, serta bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Mimika yang lebih baik ke depan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Memolin melaporkan. Dua rumah sakit di Kabupaten Mimika menerima mobil ambulans dari Pemprov Papua Tengah. Rumah sakit Polri dan TNI yang ada di Mimika selama ini kekurangan ambulans sehingga kesulitan menangani keluhan masyarakat. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyerahkan secara simbolis 2 kunci mobil ambulans kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem Papua Tengah. Gubernur meminta kendaraan bantuan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan warga. Kerjasama yang baik, Gubernur berharap apa yang polisi sudah kerja selama ini untuk melayani rakyat dengan mobil ini bisa lebih meningkat lagi, dan ke depan harapan saya kita bisa kerja sama terus untuk bagaimana kita melayani rakyat ini. Ambulans yang diserahkan memiliki fasilitas memadai seperti oksigen, sehingga jika ada pasien yang kritis bisa langsung mendapat perawatan dengan cepat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Memolin melaporkan. Polisi kembali menangkap seorang penumpang kapal yang kedapatan membawa minuman keras oplosan. Pelaku ditangkap ketika baru saja turun dari kapal Pelni yang sandar di dermaga Yosudarso, Merauke. Polisi sebelumnya sudah mencurigai pelaku yang datang dari luar kota Merauke dengan menggunakan kapal laut. Ketika diperiksa, pelaku tidak bisa mengelak karena polisi menemukan berbagai jenis minuman keras bermerek maupun minuman keras oplosan. Polisi menyita seluruh minuman keras dan membawa pelaku untuk menjalani pemeriksaan. Medan berat tidak membuat ratusan aparat gabungan gentar dalam melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun. Menyusuri hutan belantara Moskona dengan melintasi rawa-rawa sudah menjadi makanan sehari-hari aparat. Seorang polisi bahkan harus dievakuasi ke Manokwari menggunakan helikopter karena digigit lebah. Baratu Komang Teguh dievakuasi ke RSUD Manokwari untuk mendapat perawatan.
Puluhan mahasiswa dan pelajar asli Papua berunjuk rasa di halaman kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amukme Kamoro, Mimika, Papua atau YP-Maka. Pengunjuk rasa menuntut penambahan kuota bantuan pendidikan berupa beasiswa yang dikelola YP-Maka dari 4.000 menjadi 6.000 kuota. Menurut pengunjuk rasa, penambahan kuota ini untuk membantu dan menunjang mereka dalam menempuh pendidikan. Usai melakukan aksi unjuk rasa, pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Harga buah kelapa saat ini tengah naik di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu juga di Merauke, Papua Selatan. Saat ini, harga kelapa di Merauke naik hingga 100%. Kelapa yang biasa dijual Rp5.000 per butir, saat ini naik menjadi Rp9.000 per butir. Menurut penjual, kenaikan harga kelapa disebabkan biaya pengiriman yang tinggi. Selain biaya pengiriman kelapa dari petani tinggi, banyak pedagang yang menjual kelapa ke Pulau Jawa untuk mencari untung lebih besar, sehingga stok kelapa di Merauke minim. Kita harus bicara dulu sambil tunggu Bapak Bupati. Ratusan warga asal 4 distrik menggeruduk kantor Dinas Perhubungan Mimika di Jalan Baru Mimika, Papua Tengah. Kedatangan masa ini guna menuntut pengaktifan kembali penerbangan pesawat perintis di distrik Tembagapura, distrik Alama, distrik Jila, dan distrik Hoya karena sudah 2 tahun lebih tidak ada pelayanan dengan alasan faktor keamanan. Bupati Mimika Johannes Retop menerima aspirasi dan menanggapi permintaan pendemo. Seluruh maskapai pesawat berbadan kecil yang ada di Mimika, Papua Tengah sejak 2 tahun lalu menghentikan aktivitas di 4 distrik yang masuk dalam kategori rawan teror KKB. Wali Kota Jayapura Abisairolo melakukan inspeksi mendadak atau sidak atas respon cepat terkait laporan pungutan biaya kelulusan sebesar Rp550.000 yang terjadi di SMP Negeri 4 AB Pantai, Distrik AB Pura, Kota Jayapura. Saat sidak, pihak sekolah membenarkan adanya pungutan pada siswa. Sekolah beralasan pungutan dilakukan untuk biaya perpisahan siswa, uang map, serta foto ijazah. Wali Kota Jayapura meminta orang tua untuk segera melapor ke dinas atau wali kota melalui medsos bila menemukan adanya pungutan pada siswa. Sekolah yang sudah terlanjur memungut biaya perpisahan, ujian, dan biaya apapun agar segera mengembalikan ke orang tua. Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika menangkap 2 pemuda yang diduga merupakan bandar sabu-sabu. Kasus ini tergolong besar karena dari tangan kedua pemuda ini, polisi menemukan sekitar 400 paket sabu-sabu yang siap diedarkan. Para pelaku menyembunyikan barang bukti sabu-sabu di 4 lokasi. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.